Gempa besar mengguncang Indonesia Timur. Tsunami sempat mengintai, gempa susulan datang bertubi-tubi, dan warga takut kembali ke dalam rumah. Sahabat pemirsa, pagi itu seharusnya dimulai seperti pagi biasa. Orang-orang baru bangun, sebagian sedang menyiapkan aktivitas, sebagian lain masih berada di dalam rumah, menikmati ketenangan terakhir sebelum hari bergerak semakin sibuk. Lalu, dalam hitungan detik, semuanya berubah. Pada 2 April 2026 pukul 05.48 waktu Indonesia Barat, laut di dekat Pulau Batang 2, Ternate, Maluku Utara melepaskan guncangan besar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang untuk selanjutnya disebut BMKG, mencatat gempa ini bermagnitudo 7,6 pada kedalaman 33 km, dengan pusat gempa berada di laut sekitar 129 km arah tenggara Bitung, Sulawesi Utara. Reuters dan Associated Press juga melaporkan gempa besar yang sama, dengan parameter internasional di kisaran 7,4 dan kedalaman sekitar 35 km. Perbedaan kecil seperti ini biasa terjadi dalam pembaruan data gempa. Namun satu hal tidak berubah. Ini adalah guncangan besar yang cukup untuk membuat satu kawasan jatuh ke dalam kepanikan. Dan justru disinilah mimpi buruk itu dimulai. Bagi warga, yang terasa bukan angka magnitudo, yang terasa adalah dinding bergetar, lantai bergoyang, kaca bergetar, dan tubuh yang mendadak kehilangan rasa aman. BMKG menjelaskan bahwa guncangan dirasakan sangat kuat di Ternate, dan terasa jelas juga di Bitung, Manado, Gorontalo, dan sejumlah wilayah lain. Associated Press menggambarkan warga berlarian keluar rumah karena guncangan berlangsung sekitar 10-20 detik. Dalam situasi normal, itu hanya hitungan singkat. Tetapi ketika bumi berguncang di bawah kaki, 10 detik bisa terasa seperti satu keabadian. Namun yang lebih mengerikan, ini bukan hanya soal tanah yang berguncang. Beberapa saat setelah gempa utama, BMKG langsung mengeluarkan peringatan dini tsunami. Potensi gelombang diperkirakan berada pada kisaran 0,5 meter sampai 3 meter di sejumlah wilayah pesisir. Dalam beberapa menit saja, ketakutan warga berubah bentuk. Mereka tidak lagi hanya takut pada bangunan yang bisa roboh. Mereka juga harus takut pada laut yang bisa datang menyapu daratan. Dalam keadaan seperti itu, setiap keputusan menjadi sangat berat. Tinggal di rumah bisa berarti terjebak reruntuhan. Bergerak keluar bisa berarti berhadapan dengan ancaman lain yang belum terlihat. Dan ini yang membuat cerita ini jauh lebih menegangkan daripada sekedar berita gempa biasa. Karena ancaman itu tidak sepenuhnya imajiner. Dalam pembaruan resmi berikutnya, BMKG menyatakan telah memantau kenaikan muka air laut di beberapa wilayah. Gelombang tertinggi tercatat mencapai 0,75 meter di Minahasa Utara. Artinya, laut benar-benar bergerak. Ini bukan alarm kosong. Ini bukan kepanikan yang lahir dari rumor. Ini adalah bahaya yang sempat benar-benar terbentuk sebelum akhirnya BMKG menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Bagi banyak orang, itu berarti mereka lolos. Tetapi rasa lega itu datang setelah mereka lebih dulu dicekam ketakutan bahwa bencana yang lebih besar bisa saja menyusul. Kalau Anda mengira teror berakhir saat ancaman tsunami dicabut, justru disitulah bagian paling melelahkan mulai terasa. Sebab, setelah gempa utama berlalu, bumi tidak langsung tenang. BMKG mencatat bahwa sampai pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, sudah terjadi 11 gempa susulan, dengan yang terbesar bermagnitudo 5,5. Lalu kantor berita Antara melaporkan jumlah itu meningkat menjadi 29 gempa susulan pada pagi hari. Tidak lama setelah itu, BMKG memperbarui lagi bahwa sampai pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, jumlahnya sudah mencapai 48 gempa susulan, dan yang terbesar tetap di kisaran 5,5. Reuters kemudian merangkum bahwa wilayah itu diguncang sekitar 50 gempa susulan. Ini berarti warga tidak hanya menghadapi satu guncangan besar. Mereka menghadapi ketakutan yang datang berulang-ulang, menghantam syaraf, dan menghancurkan rasa aman sedikit demi sedikit. Dan disinilah alasan mengapa banyak orang tidak berani kembali ke rumah menjadi sangat jelas.
Sebuah rumah yang hanya retak setelah guncangan pertama mungkin masih berdiri. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin rumah itu akan tetap berdiri setelah guncangan kelima, guncangan ke-20, atau guncangan ke-48. Tembok yang tampak masih utuh bisa roboh pada getaran berikutnya. Atap yang tampak aman bisa berubah menjadi jebakan. Itulah sebabnya, ketika gempa susulan terus berdatangan, warga bukan hanya takut pada apa yang sudah terjadi. Mereka takut pada apa yang bisa terjadi beberapa menit setelah mereka nekat masuk lagi ke dalam rumah. BMKG dan pihak penanggulangan bencana pun mengingatkan warga untuk tidak tergesa-gesa kembali ke bangunan yang telah rusak sebelum dinyatakan aman. Lalu datang bagian yang paling menyayat. Reuters dan Associated Press melaporkan bahwa setidaknya 1 orang meninggal dunia, seorang perempuan berusia sekitar 70 tahun di Manado, setelah tertimpa bagian bangunan yang runtuh. Di Ternate, sedikitnya 3 orang dirawat di rumah sakit. Kerusakan juga terlihat pada rumah-rumah warga, gereja, dan sejumlah bangunan lain. Reuters menulis bahwa bangunan runtuh di Manado menjadi penyebab korban jiwa, sementara Associated Press menyebut rumah dan gereja mengalami kerusakan. Ini membuat tragedi ini terasa lebih pahit. Pusat gempanya berada di laut, dekat kawasan Ternate dan Bitung, tetapi kematian justru terjadi di Manado. Bahaya tidak berhenti di satu titik. Ia menjalar ke wilayah lain dan meninggalkan luka di tempat yang mungkin tidak diduga banyak orang. Dan justru itulah yang membuat peristiwa ini begitu kuat sebagai sebuah feng shui lapangan. Karena peristiwa ini memiliki semua unsur yang paling ditakuti warga Indonesia. Ada guncangan besar, ada peringatan tsunami, ada gelombang laut yang benar-benar terukur, ada puluhan gempa susulan, ada rumah dan tempat ibadah yang rusak, ada korban jiwa, ada korban luka, dan yang paling menghantui, ada kenyataan bahwa bahaya tidak selesai ketika guncangan pertama berhenti. Bagi warga, teror justru berubah bentuk. Dari guncangan yang terlihat menjadi ketakutan yang menetap di kepala. Pemerintah pusat pun bergerak. Antara melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan respon cepat di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Pemerintah memantau situasi di Bitung, Ternate, dan Pulau Batang II melalui laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bantuan disiapkan sesuai kebutuhan lapangan. Sementara itu, BMKG menyatakan akan menurunkan tim ahli untuk memetakan sebaran kerusakan dan memasang alat seismograf portable di sekitar Maluku Utara dan Ternate untuk mengumpulkan data susulan. Secara administratif, ini adalah reaksi yang diperlukan. Tetapi di lapangan, ada satu hal yang jauh lebih sulit dipulihkan daripada tembok yang retak, yaitu rasa aman warga yang sudah terlanjur pecah. Dan ada satu lapisan lain yang membuat tragedi ini semakin berat. Reuters mengingatkan bahwa wilayah Laut Maluku berada di kawasan cincin api Pasifik, yaitu sabuk seismik aktif tempat gempa bumi dan letusan gunung api kerap terjadi. Dalam radius sekitar 250 km dari lokasi gempa kali ini, telah terjadi 9 gempa berkekuatan 7 atau lebih dalam 50 tahun terakhir. Itu berarti peristiwa ini bukan sekedar kecelakaan langka. Disitulah inti terdalam dari bencana ini sebenarnya berada. Gempa besar memang hanya terjadi sekali, tsunami besar memang tidak sampai datang. Peringatan memang sudah dicabut, pemerintah memang bergerak. Tetapi rasa takut tidak berhenti bersama sirene. Ia tinggal lebih lama. Ia tinggal di rumah-rumah yang retak. Ia tinggal di jalanan tempat orang-orang sempat berlarian. Ia tinggal di wajah anak-anak yang pagi itu mendengar orang dewasa berteriak. Ia tinggal di mata orang tua yang malam ini mungkin masih memilih tidur di luar rumah karena tidak lagi berani mempercayai atap di atas kepala mereka. Dan justru karena itulah, dampak terbesar dari gempa ini bukan hanya yang tercatat dalam angka kerusakan. Dampak terbesar ada di dalam batin orang-orang yang mengalaminya. Maka jika kita harus merangkum tragedi ini dengan satu kalimat, mungkin kalimat itu adalah ini. Gempa utama memang sudah berlalu, tetapi ketakutan masih terus bergetar di dalam hidup warga. Sebab yang tersisa setelah semua data diumumkan, bukan hanya magnitudo, bukan hanya jumlah gempa susulan, bukan hanya tinggi gelombang, bukan hanya jumlah korban.
Yang tersisa adalah memori tentang satu pagi ketika Indonesia Timur mendadak merasa bahwa tanah di bawah kaki tidak lagi bisa dipercaya. Yang tersisa adalah suara orang memanggil anggota keluarganya. Yang tersisa adalah dilema untuk pulang atau bertahan di luar. Yang tersisa adalah satu pertanyaan yang sangat manusiawi dan sangat menyakitkan. Kalau bumi masih terus bergerak, kapan kami bisa merasa aman lagi?